Oke, sudah jam 9:10. Kita bisa mulai ya perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kemarin katanya sudah ada pertemuan secara luring di kampus. Artinya hari ini saya menunggu update dari hasil diskusi kemarin dan juga update kegiatan untuk persiapan karena kita bisa dibilang tinggal menghitung hari ya. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Akhirnya kita bertemu juga ya di tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa benar-benar ya menyelesaikan semua tugas dan bisa menjadi tahun yang benar-benar memberikan keberkahan untuk kita semua. Untuk itu langsung saja saya persilahkan untuk kelompok mana dulu, K3 atau Promkes? Oke, boleh langsung Promkes dulu aja ya, silahkan. Baik, Ibu. Suara saya bisa terdengar jelas nggak, Ibu? Jelas? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya perwakilan dari Peminatan Promosi Kesehatan akan menjelaskan mengenai progres persiapan webinar kesehatan masyarakat, Gerakan Masyarakat Pintar atau Gempar dari Promosi Kesehatan. Sebelumnya untuk progres kita link registrasi dan juga link tree untuk semua link webinar itu sudah dibuat dan insya Allah pendaftarannya nanti dibuka tanggal 7 Januari 2023, Ibu. Dan terkait narasumber, kita kemarin kan sudah 2 ya Ibu, yang fix itu dari Profesor Bimo sama dokter spesialis anak itu. Nah, satu lagi ini masih belum fix Ibu. Kemarin kan kita nyari narasumber, nah itu dikasihlah salah satu kontak ketua IDAI gitu, dokter. Nah, beliau katanya suka mengisi juga gitu pembahasan terkait ini. Nah, cuman ketika kita hubungi ternyata dari beliau tidak ingin kalau misalnya topik pembahasannya tentang ini gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngambil dari orang BPOM, otomatis kita harus ganti judul materi Ibu dari materi yang kemarin. Nah, tapi menurut kita judul materi yang kemarin itu udah melengkapi dari webinar kita gitu Bu. Jadi makanya kita bingung untuk sekarang. Plan terakhirnya paling untuk narasumber mau pakai yang dari Dinkes itu Ibu, Dokter Ngabila gitu. Untuk narasumber materi satu ini jadi belum fix itu mau yang mana. Terus untuk moderator kemarin udah dihubungi juga Ibu Inggit Meliana. Insya Allah katanya mau bisa untuk menjadi moderator, tapi nanti untuk fix benar-benar mengisinya itu baru dikabarin tanggal 5 Januari Ibu, besok. Nah, terus terkait SKP, kita sudah mengajukan ke IAKMI, tapi belum ada balasan via email Ibu. Nah, nanti rencananya hari Jumat kita mau ke gedungnya di daerah Buaran. Insya Allah mau didatengin langsung biar tahu gitu jelas dan prosesnya bisa cepat. Untuk SKP PPNI, kita juga sudah cari infonya Bu, tapi ternyata kalau dari PPNI itu katanya pematerinya harus ada yang orang perawat gitu. Harus ada yang dari keperawatan. Nah, sementara dari kita kan nih, narasumbernya nggak ada yang keperawatan. Nah, otomatis kita nggak tahu nih Bu bisa ngajuin SKP atau enggak yang PPNI. Tuh. Sama SKP yang PAVI itu kita juga baru mau ke gedung PAVI itu di hari Jumat Bu. Kebetulan gedungnya di dekat Salemba, jadi nanti mau langsung ke sana aja. Itu sama terkait sponsor Bu. Nah, sponsor kan kita udah mengirim ya Bu, via email udah banyak gitu kita kirim. Nah, cuman ini belum ada yang nyantol gitu sponsor ke kita. Makanya kita mau coba sebenarnya untuk sebar proposal offline gitu. Nah, cuman kita juga belum terlalu tahu ya Ibu untuk cetak proposal offline itu seperti apa nantinya. Makanya nanti mau nanya ke Ibu dulu kiranya baiknya gimana.
sama apa lagi ya? Promosi Instagram sih Bu. Kita followersnya kan masih dikit, jadi masih gencar-gencar buat promosi lagi. Dan kita untuk sumber dana juga dana kecil-kecilan ya Bu. Kita juga ngadain pet promote. Itu akan dimulai pada hari ini nanti pet promote untuk acara kita. Itu aja Bu dari promosi kesehatan. Oke, terima kasih. Untuk narasumber berarti yang kurang untuk materi topik apa? Topik ini Bu, mekanisme dan penanganan gagal ginjal akut pada anak. Nggak bilang nggak bisa, nggak ekspertis di situ. Karena dokter umum ya Bu. Itu teman saya soalnya. Jadi bukan expert di situ. Menurut saya, jadi harus coba dicari narasumber yang lain. Atau menurut saya, kenapa nggak mengundang rektor kita, MH Tamrin? Karena kan beliau dokter juga dan dulu mantan ketua ID. Oh iya Ibu, kebetulan kemarin rektor kita katanya bersedia buat sambutan nih Bu di acara kita. Nah, Nah, kita belum nanya sih Ibu maksudnya kalau terkait jadi narasumber. ya minta aja sekaligus jadi narasumber. Gitu, coba nanti diajukan ya. Ya nanti. Oke. Terus kamu coba apa namanya masuk ke Instagramnya. Saya kontak personnya tuh hilang. Nanti saya coba japri juga. Ada namanya Nini Walviro, ya. Beliau salah satu, dia wakil. Saya ketik di WA ya, Nini Walviro. Saya ke ini ya, apa PJ mata kuliah ya. Walviro kalau tidak salah Instagramnya. Sebentar. Walviro, sorry. Nah, nanti coba apa namanya sampaikan aja, nggak usah dari saya dulu, gitu. Bilang aja kami sempat baca-baca, kamu cari salah satu artikel yang memang Mbak Nini Walviro ini membahas tentang kasus gagal ginjal dan harus diperjuangkan di DPR itu dan diselesaikan gitu. Dia wakil ketua Komisi 9 DPR RI. Kemudian saya dapatkan artikel ini dan saya mencoba mencari Instagram Ibu dan kami rencana ingin mengadakan webinar bla 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 gitu. Kamu jelaskan DM aja begitu. Mohon izin Bu, apakah kami boleh minta kontak personnya dan meminta Ibu apakah Ibu berkenan jadi narasumber? Seperti itu. Baik Ibu. Tapi untuk yang ini Bu, kan kita dari keynote speaker juga belum ada jawaban lagi ya Ibu sampai sekarang. Nah kita Betul. juga itu belum ada plan B untuk keynote speaker. Apa Ya udah, yang ini aja. Coba aja. Langsung di follow up ya hari ini ya. Terus tadi untuk SKP IAKMI, saya sudah kasih kontak nomornya ya, namanya Mbak Etika. Nanti bisa follow up langsung ke sana. Memang suka slow respon, coba didatangin ke sana tapi telepon dulu ya. Takutnya nggak ada orang yang di sana juga percuma gitu. Nah, kemudian untuk Pavi bisa langsung didatengin. Biasanya cepat sih responnya. Terus apalagi tadi yang kesulitan untuk sponsorship ya. Berarti kalian belum ada penganggaran sama sekali ya? Iya belum ada Ibu. Yang sudah dihubungin apa? Siapa aja? Saya kan udah ada yang sempat kasih via WA ya, kontak person nomor teleponnya. Iya itu sudah dihubungin Bu dari Yakos, dari Ines. Kita udah ngirim, tapi belum kan kita dikasih Gmailnya ya Ibu. Nah sudah dikirimkan proposal kita via Gmail, cuman memang belum ada balasan. Cuman terakhir waktu itu balas katanya emang berapa hari, 23 hari kerja kalau nggak salah.
Langsung aja dihubungi lagi, di WA lagi aja. Yang Ines tuh biasanya cepet kok. Ibu nanti di WA lagi nggak apa-apa ya Ibu? Iya, nggak apa-apa. Ya gitu tuh jangan ragu-ragu buat WA kalau nggak di follow up lama. Jangan nunggu emailnya dibalas, tapi di email ulang lagi. Terus semuanya kayak gitu ya. Jadi kalau nggak di email ulang, nggak akan dapat gitu. Terus kalian coba mulai cari jejaring. Kalau kayak gitu kan kalian hanya menyebarkan proposal tanpa kenal siapapun. Kalian coba cari koneksi, tanya teman-teman kampus kalian yang lain gitu ya. Kampus-kampus lain ada nggak pernah dapat sponsor dari mana? Kemudian boleh minta kontak personnya nggak? Yang ada nomor teleponnya. Kalau nggak ada nomor teleponnya, lama gitu. Jadi harus ada kenalan. Kalau kalian nggak ada kenalan, ya susah juga gitu. Bisa jadi kalian akan nggak dapat apa-apa. Pilihannya kalau nggak dapat apa-apa, minta ke narasumbernya bahwa Bapak Ibu mohon izin kami sampai saat ini belum dapat sponsor. Kalau misalkan tanya aja kira-kira untuk honor itu biasanya berapa ya Bapak Ibu gitu. Boleh nggak kami minta keringanan untuk pembiayaan seperti itu karena ini juga syarat tugas mata kuliah kami seperti itu. Jadi itu bisa jadi salah satu strategi ya sehingga bisa lebih murah seperti itu. Oke? Okay? Iya, baik Ibu. Oke, itu second option ya, tapi tetap kita usahakan sponsorship. Kemudian apalagi tadi yang belum terjawab? Oh, tadi yang mau offline ya. Offline datang ke kantor, cetak itu memakan biaya yang besar karena cetaknya pun nggak bisa cetak di kertas HVS biasa begitu ya, tapi kan harus juga didesain dan juga desainnya sih udah ada kalian tinggal cetak, tapi kan cetaknya harus apa kertas yang bagus dan transportasi keliling-keliling. Nah, kalau dia potensial boleh, tapi kalau nggak potensial jangan gitu. Terus kalau mau coba hubungin kayak startup ya. Jadi kayak Alobank, terus apa yang lagi ngehit sekarang, Neobank gitu. Cari aja kontak personnya online, begitu. Coba di searching, cari beberapa reference di email beberapa kali gitu. Eh, kalau memang mau datang, cari yang memang kira-kira potensial. Jadi kalaupun mau keliling, hanya ambil yang potensial aja. Dicetaknya pakai kertas kayak model kertas foto atau yang memang sifatnya lebih tebal bukan HVS biasa. Seperti itu. Itu budgetnya lumayan. Iya, Jangan lupa kontak person ya, kontak person dari orang yang nanti akan dihubungin gitu. Nah, harus ada surat juga dari kampus, surat permohonan sponsorship ditujukan kepada siapa, kemudian diberikan gitu. Jadi saran saya sih lebih baik kalian searching online, bomba. Jadi jangan hanya tim sponsor ya, kalian harus sama-sama cari dan searching gitu. Kami di S3 semua kita memang ada koneksi, tapi nomor satu kami searching semua kontak yang bisa kita hubungin untuk kita follow up begitu. Jadi akhirnya bisa dapat sponsor. Nah, paling gampang adalah yang memang apa namanya eh, yang benar-benar lagi berkembang sekarang. Atau kamu cari kontak marketing-marketing. Jadi bisa bentuknya tidak bentuk sponsor langsung, tapi sponsor tidak langsung gitu. Jadi kamu coba misalkan cari kontak marketing bank, kontak marketing makanan, minuman gitu. Jadi kalau ke marketing itu kita kasih sarana media promosi di acara webinar kita. Jadi alasannya seperti itu. Jadi nanti kita tawarkan slot untuk promosi dan lain sebagainya. Jadi lewat marketing. Jadi saya banyak juga masuk ke marketing-marketing. Jadi kalau marketing-marketing itu lebih gampang juga untuk masuk. Dan mereka ada kebutuhan untuk mengejar target. Nah, ketika mereka melihat ada potensi, nah mereka bisa juga tuh nanti mengajukan ke kantornya. Jadi lewat marketing itulah kalian dapat sponsorship. Oke, baik Ibu. Nanti coba kita cari ya Ibu untuk kontak-kontaknya. Oke. Ya, ada lagi untuk tim Promkes sejauh ini kalau pendaftaran udah oke ya, tanggal 7 dibuka.
Dan kalian harus pikirkan plan B untuk budgeting ketika tidak ada sponsor sama sekali. Gitu ya, strateginya seperti apa. Oke. Ya, semua udah terjawab ya untuk kelompok Promkes? Iya Ibu, berarti untuk SKP PPNI kita nggak usah mengajukan ya Ibu? Nggak usah, nggak usah. Nggak usah ngoyo-ngoyo gitu untuk mengajukan sesuatu yang susah. ID juga kalau ngajuin mahal banget, jutaan juga gitu ya. PPNI karena memang nggak ada unsur keperawatannya, nggak akan bisa kecuali narasumbernya ada keperawatan. Kalaupun dapat SKP cuma satu SKP nggak signifikan juga gitu ya. Jadi apa namanya? Ya dicoba aja gitu karena kecuali materinya ada materi tentang perawatan medis, eh, apa perawatan gagal ginjal akut ya itu bisa masuk begitu. Tapi kan nggak terlalu banyak ya yang memang berkaitan dengan keperawatan. Nah kemudian ya memang paling pas ya memang IAKMI saja gitu, ajukan ke sana aja cukup. Ya sama Pavi yang berkaitan karena berkaitan dengan farmasinya. Narasumber untuk farmasinya udah ada belum? Belum ada Ibu kalau untuk farmasi. Enggak, maksudnya gini, materi yang sudah fix, yang sudah ada narasumber apa aja tadi kemarin? Saya nggak hafal nama narasumber, tapi saya butuhnya topik. Siapa yang sudah confirm? Ini Bu yang terkait kandungan obat penyebab gagal ginjal sama kandungan obat penawar ya. Sama satu Hmm, lagi yang peran ibu, peran orang tua dalam menangani anak yang mengalami itu gagal Itu ginjal Bu. itu siapa? Itu dokter spesialis anak sama ahli pakar biotek. Oke. Ya udah, kalau itu kan kalau yang dari Pavi kan udah masuk juga kan ada obat-obatan kan. Jadi bisa bisa oke juga kita masuk ke sana. Tapi selain itu rasanya belum pas ya untuk masuk, sisanya lebih ke IAKMI aja. Nanti dicoba diajukan ke arah sana begitu. Atau masuk udahlah itu aja. Tadi saya berpikirnya ketua IAKMI. Kepilih Hermawan Saputra. Coba nanti kamu browsing dulu untuk Pak Hermawan Saputra. Dia bisa nggak ngomong uh, tentang gagal ginjal gitu ya. Tapi kayaknya sih nggak bisa sih. Cuma kamu bisa angkat dari segi kesehatan masyarakatnya. Dan bilangin mata kuliahnya Bu Love gitu. Boleh nggak Pak? Kami tidak ada pembiayaan bla 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 bla. Nanti digratiskan gitu. Jadi apa namanya belum dapat sponsor banyak seperti itu. Nanti coba aja ngomong gitu. Tapi dilihat dulu kira-kira dia bagusnya ngomong apa yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Kamu cari ide dulu ya untuk tim Promkes ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk kelompok Promkes. Kita lanjut ke K3 ya. Dipersilakan teman-teman K3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izin memaparkan progres dari teman-teman K3 yang sudah dilanjutkan ke minggu awal dari tahun 2023, yaitu teman-teman K3 untuk saat ini sudah menghubungi dan sudah untuk narasumber kita sudah fix di kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 2 orang, dan juga dari suku dinas pemadam kebakaran DKI Jakarta, yang mana untuk materi tersendiri suku dinas kebakaran sudah konfirmasi bahwa mengirim materinya di H-1 sebelum acara nanti. Sedangkan buat Kementerian Ketenagakerjaan untuk namanya sendiri kita masih belum fix, tapi untuk pembicaranya sebanyak 2 orang yang mana akan dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan yang akan memberikan 2 nama untuk mengisi acara kita nanti di tanggal 21. Kemudian untuk progres sponsorship sejauh ini kita belum ada sponsorship yang masuk, tapi kita sudah mengirim beberapa proposal ke perusahaan-perusahaan via email dan juga via offline, dan ada beberapa feedback yang mana sudah sedang ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan, di antara lain
ada dari OVO yang sudah meminta kontak untuk kontak person penanggung jawab acara. Terus juga ada dari PT-PT lainnya yang teman-teman sponsorship sudah data. Kemarin kita sudah membicarakan di kelas. Terus habis itu untuk proposal sendiri kita mengajukan sudah dikirim sebanyak 76 perusahaan, dan yang 2 proposalnya sudah dikirim secara offline, yaitu 2 proposal yang print out dan dikirimkan ke lokasi tempat perusahaan tersebut. Jadi kita menggunakan media email dan juga mendatangi perusahaan secara langsung. Kemudian untuk dana tersendiri, kita karena menggunakan 2 plan, yaitu plan A dan plan B, yang mana plan A-nya tersendiri kita menggencarkan di proposal atau proposal sponsor, dan di plan B-nya kita untuk pendanaan menggunakan patungan dari teman-teman K3 yang mana sudah tergerakkan untuk patungannya, walaupun sebenarnya masih jauh dari target, tapi teman-teman K3 sudah mengumpulkan pendanaan dari beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Kemudian untuk surat-suratan kita sudah melakukan print out dan sedang melakukan proses pengiriman surat, di antara lain peminjaman ruangan, kemudian undangan untuk para dosen, dan juga surat pengantar untuk pengajuan SKP, di antara lain ke IAKMI dan juga ke PAKI, yang mana sudah diurus langsung oleh teman-teman Humas acara Divisi K3 Kesehatan Keselamatan Kerja. Kalau dari teman-teman K3 sejauh ini progres yang sedang digencar-gencarkan yaitu di bagian sponsorship, karena untuk sponsorship sendiri kita emang banyak sekali ya yang sudah dihubungi, yaitu kurang lebih 70 lebih dari perusahaan, di antara lain ada Nutrifood, ada Faber Castell, ada PT Santos Jaya Abadi, yang mana harus dikirim melalui alamatnya langsung, yaitu di Jalan Kebon Sirih. Terus juga ada Easy Parcel dan lain-lain. Untuk teman-teman K3 sejauh ini baru progres tersebut yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapannya dari teman-teman lain dan juga Ibu Loveria. Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mirta dan rekan-rekan untuk K3 ya. Mungkin dari teman-teman K3 yang lain ada yang mau menambahkan? Dipersilakan dulu. Ada dari teman-teman K3? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, artinya untuk teman-teman K3 untuk sponsorship juga belum ada yang masuk ya. Dan plan B-nya juga sudah di-prepare. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah sempat mengirimkan dokumen offline ya untuk sponsorship karena memang ada permintaan. Nah tadi sama ya dengan teman-teman Promkes, PR-nya adalah terkait dengan kalau misalkan mau offline, tadi mitra potensial ketika ada permintaan dan ada kebutuhan. Nah kalau memang tidak ada permintaan dan tidak ada kebutuhan, otomatis kita nggak perlu datang ke sana, tapi di follow up aja by email begitu ya, dan juga via WA. Nah, jadi itu salah satu strategi yang bisa dilakukan, sehingga harapan saya ini bisa di follow up terus, karena waktunya yang duluan K3 ya, kalau tidak salah ya. Iya betul, Bu, K3 duluan. Ya, karena K3 duluan nih, jadi harus agak lebih bersiap gitu ya. Jadi tanggal 20 berapa satu ya? 21, Bu. Ya betul, 21. Update pendaftarannya mau kapan rencananya?
Untuk update pendaftaran biasanya kita setiap awal minggu itu update karena kan sudah dibuka dari kemarin dan juga kita sudah dibuka. Iya, kita menggunakan media partner juga, Bu. Oke. Untuk pendaftaran sudah dibuka dari kapan? Untuk pendaftaran mungkin teman-teman yang lain bisa bantu dijawab. Bantu jawab ya Bu. Kemarin melalui via Instagram kami udah di-up Bu di Snapgram. Oke, sudah dari kapan? Tanggal berapa? Dari hari Senin kalau nggak salah Bu. Tanggal 2 Senin ya? atau Selasa gitu Bu. Oke. Sudah berapa pendaftar? Untuk berapa yang daftar kita belum tahu Bu, karena yang megang link di drive-nya belum bisa dihubungi Bu. Yang pegang siapa? Teman-teman angkatan? Iya, teman K3 juga, kan? Cuman iya Bu, tapi dia belum bisa dihubungi Bu. Oke, kalau untuk update link Google Drive itu bisa kalian share link ya di dalam grup kalian. Jadi nanti ketua dan yang lainnya bisa mantau ya. Jadi tidak tergantung sama individu. Begitu. Jadi kalian bisa lihat ketika pendaftaran masih sedikit, kalian promote terus sampai dengan mencapai target. Begitu. Nah, terus strategi SKP tadi berarti 2 ya. Nah, nanti kita bisa open, itu perlu kalian diskusikan bersama teman-teman kelas, baik untuk K3 dan Promkes, karena ada SKP ya. SKP ini mau berbayar atau tidak, misalkan berbayar tidak usah mahal, ikut webinarnya gratis, tapi kalau mau dapat SKP bayar, misalkan SKP-nya bayar Rp30.000 gitu, atau Rp25.000 begitu. Jadi tidak terlalu mahal, tapi buat orang yang butuh SKP mereka bisa dapat, biasanya jangan mahal-mahal sih. Nah, tapi mereka yang nggak butuh SKP begitu, mereka kita akan berikan sertifikat tapi non SKP begitu. Jadi hanya sertifikat saja tanpa SKP. Jadi nanti di link absen bisa dibuka absen link sertifikat untuk SKP, link sertifikat untuk non SKP. Jadi yang butuh SKP nanti tambahkan bukti transfer. Itu bisa jadi tambahan income juga ketika mengadakan webinar. Jadi semakin banyak peserta, semakin banyak income yang masuk. Seperti itu ya. Ini bisa diterapkan di K3 dan Promkes ya. Nanti coba didiskusikan bersama teman-teman. Jadi nanti di e-poster bisa ditulis gratis webinar ya gitu ya. Tanda bintang syarat ketentuan berlaku. Begitu. Jadi nggak disalahkan orang ketika kok tiba-tiba ditagih bayar gitu ya. Nanti dikasih keterangan ketika membroadcast begitu, bukan broadcast pada saat promosi acara ya, broadcast pada saat webinar yang berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat ber-SKP, silakan klik link berikut ini, yang non-SKP klik link berikut ini. Begitu, jadi akan ada perbedaan dan akan ada pembiayaan tambahan. Itu salah satu cara yang bisa didapatkan untuk webinar secara online ya. Oke, dari saya mungkin tidak ada tanggapan lagi ya untuk K3 karena sudah berjalan juga, narasumber sudah konfirmasi semua ya untuk K3 ya. Halo? Ya, Ibu sudah. Oke, nah ini sama karena sudah confirm semua. Coba nanti di approach Bapak Ibu, mohon izin sampai saat ini kami belum dapat pembiayaan untuk sponsorship, sehingga untuk pembiayaan masih terbatas. Mohon info untuk honorarium kira-kira biasanya berapa ya. Jadi bisa ditanyakan, nggak apa-apa, tanya aja langsung gitu. Apakah sesuai dengan SBU atau seperti apa, mohon arahannya seperti itu. Jadi bisa approach dan bisa meringankan biaya juga. Kalau kalian harus patungan kan tidak terlalu berat begitu ya. Kalau harus bayar jutaan itu berat juga.
Nah, sebagai pertimbangan mungkin coba bisa kalau mau menambahkan narasumber bisa hubungi Bu Robiana Mojo, beliau mantan ketua PAKI ya, dulu periode lalu beliau ketua PAKI. Saya rasa beliau dengan for free juga mau dan berkenan ya untuk menjadi narasumber juga kalau memang diperlukan sebagai opsi narasumbernya banyak tapi yang satu gratis begitu. Jadi coba di follow up juga kalau memang kalian mau, nanti dipikirkan dan didiskusikan juga dengan kelompok ya begitu, sambil nanti update di susunan acara kira-kira kalau nambah narasumber estimasi waktunya nambah atau tidak gitu. Jadi itu perlu dijadikan pertimbangan juga ya. Oke, mungkin dari saya itu cukup ya. Ada lagi mungkin, silahkan. Ibu, Ya. saya mau bertanya. Tadi alhamdulillah kita udah cek Gmail, Ibu sudah ada balasan dari PT Yakult. Dari Yakult mau kerjasama Bu sama kita, cuman beliau ini minta presentasi selama 15 menit dan ngasihnya ini produk gitu Bu. Berapa? 300 botol Yakult sama 15 goodie bag Bu. Itu 300 botol Yakult. Kalian harus pikirin Yakult itu mau kalian jual atau mau seperti apa? Tadi kita sempat bahas sih kayaknya mau dijual Ibu. Ya, karena kalau dijual 300 botol, satu botol itu 5 kan? Iya Ibu. Ya, itu seharga kalau kita anggap ya kamu cuma seharga 500.000. Gitu. Karena satu botol Yakult itu kan estimasinya 9.000 ya, kalau nggak salah. Dan kalau kamu pengen jualin kan enaknya dijual dengan harga yang lebih murah kan? Ya nggak? Nah, jadi kamu cuma dapat sekitar 500.000. Begitu. Nah, jadi kalau saran saya, misalkan mau diambil, kamu negosiasi, kita bisa berikan slot untuk presentasi, tapi durasinya dibatasin begitu. Durasinya misalkan dibataskan 5 sampai dengan 10 menit, bilang seperti itu. 5 sampai 10 menit, karena waktu kita terbatas. Kalau 15 menit, kita minta negosiasi botol Yakult yang lebih banyak dong. Misalkan dibikin, itu kan 300, dibikin kami minta 1.000 botol Yakult, atau mungkin berapa, jangan 500 masih kedikitan banget. Minimal 2 kali lipatnya, 600, kalian dapat 1 juta kan lumayan ya, gitu. Kalau masih cuma 300, slotnya yang kita minta kurangin 5 sampai 10 menit. Coba diajukan dulu. Iya Ibu, nanti coba dihubungin lagi ya Ibu. Nego. Iya, kalau Ines Kosmetik juga biasanya mereka minta presentasi, kasih aja presentasi di akhir acara. Jadi yang Yakult juga jangan di acara utama, gitu. Jadi di sela-sela akhir acara, seperti itu. Iya, baik Ibu. Oke. Ya, sambil kita nunggu kabar dari yang lain juga ya. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Absensi sudah saya buka hanya sampai dengan pukul 10. Ini saya hitung sebagai satu sesi saja karena saya masih ingin dengar final report persiapan akhir menjelang tanggal 21 ya. Jadi saya minta di tanggal mungkin 19 ya. Di tanggal 19, jadi H-2 untuk K3 sekaligus ya promkes sekalian ya, nggak apa-apa. Promkes artinya waktunya masih lebih panjang 1 minggu gitu ya. Tanggal 19 nanti mohon PJ mata kuliahnya bisa reminder saya kembali ya, di tanggal 19 kita presentasi update ya, final update perkembangan persiapan acara seperti itu. Insya Allah saya nanti fix saya di mana itu nanti akan saya datangi, misalkan mau di kampus nanti saya datang gitu ya, supaya saya bisa lihat progres persiapan kalian ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, kita cukupkan. Artinya perkuliahan hari ini semoga sponsornya jalan, pendaftarannya dikejar terus ya sampai pendaftarannya banyak. Mencari pendaftar zaman sekarang tuh gampang kalau kalian broadcastnya jangan di sosial media aja. Setiap orang nge-broadcast ke grup yang kalian punya. Andai kan satu orang punya 10 grup,
10 grup itulah yang kalian sebarkan. Begitu. Termasuk sebarkan ke WA dosen, Japri ya, Ibu mohon izin, kami sedang adakan webinar, boleh mohon bantuan ya Bu, disebarluaskan ke jaringan dosen atau mahasiswa-mahasiswa Ibu begitu. Terima kasih banyak gitu. Jadi semua dosen juga dikerahkan untuk membantu mempromosikan. Jadi kalau kalian bisa seperti itu, rajin promosiin via WA. Orang tuh lebih dihargai soalnya kalau di Japri langsung, di broadcast juga di grup gitu ya. Mereka akan lebih mau untuk datang begitu ya. Dan minta juga jaringan teman-teman kampus yang lain. Jadi minta teman-teman BEM kampus yang lain untuk promosikan ke kampusnya dan juga minta mereka untuk hadir begitu ya. Bisa juga dibuatkan surat permohonan untuk mengundang hadir BEM Kesehatan Masyarakat se-Indonesia. Gitu. Jadi kamu bisa kirimkan surat itu, minimal anak-anak BEM-nya datang. Anak BEM-nya datang 10 kali ada 100 kampus kan banyak juga gitu ya. Jadi itu dipromosikan, nanti saya mau lihat update akhirnya untuk jumlah pesertanya yang mendaftar. Ingat, pendaftar 1.000 orang, yang datang cuma 500. Jadi pendaftar itu, cara menghitungnya seperti itu. Kalau 1.000 orang yang daftar, berarti hanya separuhnya yang akan hadir. Nah, kamu juga harus pikirkan bagaimana cara broadcast informasi via email, via lain sebagainya, supaya email, link Zoom, dan lain sebagainya itu bisa langsung diterima. Jadi kalau sekarang kalian sedang melakukan pendaftaran online, pastikan pendaftaran online itu nanti langsung dapat respon ya. Jadi langsung dapat respon dan langsung dapat link Zoom. Nah ini yang ketiga dan juga Promkes kan baru mau dibuka tanggal 7. Yang ketiga yang udah buka itu pakai Google Form atau link Zoom pendaftaran. Kan ada Zoom kan juga bisa buat absen pendaftaran ya. Gitu. Kalian pakai link Zoom atau pakai Google Form? Itu yang saya mau tanya dulu deh sebelum saya tutup. Sambil absen ya, silakan. Google Form, Bu. Nah, Google Form. Terus linknya nanti di-share gimana? Ibu izin menjawab, nanti Google Form-nya itu sebenarnya kita menggunakan broadcast gitu, Bu. Jadi di dalam broadcast itu udah ada link pendaftarannya. Jadi nanti peserta tinggal daftar, terus nanti di dalam link pendaftaran itu ada untuk join yang langsung ke WA. Jadi nanti link Zoom-nya kita sebar di WA tersebut, Ibu, sama semua tata tertibnya. Mereka suruh join WA group. Nanti kan kita di dalam Gform-nya udah tertera pas di saat itu udah tertera ini ya Bu, link WA-nya, WA group. Percayalah saya kalau jadi mereka, saya nggak mau join WA group. Ngapain saya untuk seminar aja join WA group? Nggak semua orang mau join. Saya di S3 pendaftar 3.500, yang join Zoom in total hampir 7.000, yang join Zoom dan YouTube hampir 7.000 in total. Tapi yang join WA hanya 1.500. Orang nggak mau capek-capek untuk join link Zoom. Kamu kan broadcast, di situ sudah ada link Zoom-nya belum? Kalau di sininya sih belum ada, Ibu. Oke, di pendaftarannya belum ada juga kan? Belum, Bu, belum ada. Itu dia. Jadi di pendaftaran formulirnya sekarang diedit, ya. Kamu belajar tuh browsing ya caranya ya. Kamu edit, terus ada namanya copy respon. Oke, di copy respon itu kamu tes dulu ya. Kamu daftar, copy respon, kemudian di copy respon itu nanti ada keterangan. Terima kasih sudah melakukan pendaftaran webinar ini, gitu ya, dan bla 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 bla, kalimat openingnya. Setelah itu untuk bergabung dalam Zoom ini, silahkan untuk bergabung dalam webinar ini, silahkan klik link Zoom berikut ini. Begitu. Jadi copy link tautannya dan juga username passcode-nya ada di situ juga. Jadi ketika orang ngisi pendaftaran langsung otomatis dapat copy respon yang ada keterangannya link Zoom-nya. Begitu. Kemudian juga ada WA group boleh ditampilkan juga. Jadi kalau mereka mau gabung WA group monggo, itu bonus.
lebih mudah ke manage. Terus informasi materi ada di Linktree, nggak apa-apa ditampilin di situ. Tapi absen jangan dimunculin di Linktree saat ini gitu ya. Jadi absen baru dimunculkan ketika hari H pelaksanaan. Begitu di Linktree-nya. Linktree itu kan bisa dibuka tutup ya. Begitu linknya. Jadi saya minta itu jangan sampai orang nanti nggak dapat informasi itu, karena kalau kalian mau broadcast via email, ya Bu, sekarang kan ada banyak cara Bu, bisa langsung di broadcast via email langsung. Anggap pendaftar kamu 1.000, terus 1.000 itu kamu mau broadcast via email. Ada banyak cara, mau pakai mail merge, mau pakai autocrat, segala macam. Tapi itu limitnya, ada limit per hari kirim. Jadi karena ada limitnya, kamu harus pikirin apakah successful atau tidak. Jangan-jangan masuk spam. Karena informasi yang disampaikan sama berturut-turut itu bisa diblokir juga sama Google dan bisa dianggap sebagai spam. Karena dianggap sebagai spam, orang nggak terima notifikasi link Zoom-nya. Jadi, would be better kalau kalian buat pendaftaran itu ada copy respon. Atau kalian langsung buat pendaftaran menggunakan Zoom. Kalian bisa browsing ya, kamu bisa login Zoom. Kemudian setelah login Zoom, kamu buka linknya. Kemudian di link itu kamu lihat apa namanya, diedit ya untuk pembuatan link Zoom-nya. Kemudian di situ ada pendaftaran, harus daftar gitu. Nah, jadi ketika harus daftar, semua orang akan daftar di link Zoom itu. Kalau daftar pakai link Zoom, orang itu akan otomatis dapat reminder 1 jam sebelum acara bahkan ada. Jadi tanpa perlu kamu ngirim email ke mereka semua, mereka itu langsung dapat broadcast setelah mereka daftar ya. Mereka akan langsung dapat otomatis broadcast ini link Zoom-nya. Kemudian 1 hari sebelum acara dapat link untuk reminder, dan 1 jam sebelum acara akan otomatis dapat reminder dari Zoom. Jadi kalau kalian buat setting seperti itu pakai Zoom langsung jauh lebih mudah sebenarnya. Jadi terserah, ini kalian sepakati, ini berlaku bukan hanya untuk K3 ya, tapi case yang Promkes juga. Jadi saran saya daripada pakai Google Form, pakai link pendaftaran dari Zoom-nya langsung ya, yang memang nempel di dalam meeting ID-nya kita. Jadi nanti kamu bisa browsing, gampang kok itu caranya ya, tinggal ngotak-ngatik aja, masuk aja ke link meetingnya, terus require pendaftaran registration. Jadi mereka bukan require authentic Zoom ya. Kalau itu require untuk harus login Zoom, tapi ini require untuk registration, itu open registration. Jadi kalau diwajibkan registration, mereka akan register dan datang di situ. Gitu. Nah, jadi itu di-prepare dengan baik. Kalau pakai Google Form, pastikan mereka dapat copy respon dan langsung otomatis dapat link Zoom-nya, sehingga tidak perlu capek nge-broadcast satu-satu. Kalau nge-broadcast satu-satu, nggak apa-apa, kita pakai untuk reminder H-1. Jadi itu untuk memaintain peserta. Jadi kita bisa memastikan setiap peserta itu bisa benar-benar dapat link, bisa benar-benar mengikuti dan ingat kita ada webinar ini, begitu ya. Oke, itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Sebelum saya tutup. Bagaimana? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk Sarah. tadi narasumber yang mantan ketua PAKI itu, Bu Robia, dia itu bidangnya apa ya, Bu? Beliau K3. Oh, K3 ya. Oke, Bu, terima kasih. Namanya juga ketua PAKI. Ya, pasti K3. Beliau dosen FKM UI ya. Begitu. Jadi undangannya sebagai expert gitu di bidang K3, dosen Universitas Indonesia, seperti itu. Atau kalian bisa browsing jabatan beliau apa sekarang, begitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi, silahkan. Ada lagi? Cukup? Cukup Ibu. Baik, kalau memang cukup, artinya kita sudahkan ya perkuliahan hari ini. Sampai bertemu lagi di tanggal 19.
Sukses selalu untuk persiapannya. Jika ada sesuatu yang sifatnya urgent, silakan bisa langsung menghubungi saya ya, yang berkaitan dengan webinar. Seperti itu. Saya tutup perkuliahan hari ini. Ya, silakan. Sebelumnya tanggal 19 kan hari Kamis, Bu. Kuliahnya hari tanggal 18, Ibu, hari Rabu. Gak apa-apa, kan kita cuma update aja kayak gini sebentar, bisa kan? Iya, udah. Ya. Soalnya kalau hari tanggal 18, saya khawatir masih banyak yang perlu disiapin, jadi saya ingin tahu persiapan H-2 supaya lebih dekat dengan hari hanya ya. Oke. Ibu. Ya, baik. Kalau begitu saya tutup perkuliahan hari ini ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam.